semuanya, kembali lagi ke Gear Up Learning Center. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang business development nih, specifically gimana caranya sih kita bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dari customer-customer kita. Nah, untuk framework yang kita gunakan hari ini adalah kita akan menggunakan Design Thinking Framework. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nah, untuk pembahasannya sendiri kita akan bagi nih jadi 4 main kategori. Yang pertama sebenarnya design thinking itu apa sih, ya kan? Karena ini bakal menjadi framework yang kita gunakan. Jadi it's important for us to understand sebenarnya design thinking itu apa, ya kan? Step-stepnya seperti apa, dan of course kenapa itu important, ya kan? Kenapa kita harus memiliki, menggunakan design thinking framework ini untuk membuat produk yang dibutuhkan oleh customer kita, ya kan. Setelah itu aku akan menjelaskan lebih dalam lagi nih prosesnya sebenarnya gimana sih cara implement design thinking ini ke product development kita, dan untuk sebenarnya end goal-nya apa yang kita mau achieve. Oke, let's just get started. Jadi pertama kita harus ngerti dulu nih sebenarnya design thinking itu apa, ya kan. Sebenarnya secara definisi design thinking itu adalah suatu metodologi yang menggunakan solusi, ya kan, solusi dari apa yang mungkin orang-orang struggle with dan orang-orang yang butuhkan dan desire. Nah, dari sini kita harus lihat nih sebenarnya feasible nggak sih solusi yang kita mau bawa ke market ini, ya kan, and is it a viable business strategy, dan apakah itu bisa di-convert menjadi customer value dan market opportunity. Mungkin sekarang masih broad dan masih intangible banget nih secara definisi, tapi don't worry, kita akan discuss everything by detail in the next few slides. Oke, nah jadi yang first things first ya, kenapa sih sebenarnya hal ini semua design thinking, product development ini important, ya kan? Nah jadi itu important karena first it widens perspective, which in turn will broaden your opportunity juga, ya kan. Jadi you can formulate fresh ideas yang bisa membantu kamu untuk expand your knowledge dan juga strengthen the bridge between the products, your services, and users environment. Jadi ya intinya kita bisa mengerti sebenarnya perspektif-perspektif dari orang lain atau pengguna kita itu seperti apa. Dari situ kita tahu kira-kira ide-ide baru apa yang bisa kita formulate yang bakal membantu customer need kita, dan juga akhirnya bisa strengthen the bridge between produk kita dan user kita. Jadi orang-orang bakal istilahnya lebih terdorong untuk terus menggunakan produk kita. Dan ini at the end of the day adalah tujuannya untuk create value for our customers gitu. Nah, jadi sebelum kita kita mulai, jadi kita harus connect dulu nih sebenarnya purpose dari design thinking itu, ya kan, sama the goal itself. Nah, jadi in general design thinking itu gunanya adalah untuk innovating and solve problems, ya kan. Nah, by knowing this, by kamu tahu sebenarnya general purpose of design thinking, kamu bisa ask yourself, ya kan, sebenarnya kamu kenapa sih perlu menggunakan design thinking ini, what triggers it, ya kan. Terus why do you need to innovate and why do you need to start now. Nah, jadi dari situ kamu bisa tahu nih starting goal kamu itu sebenarnya apa. Jadi starting goal ini bisa kamu gunakan untuk foundation untuk start the whole design thinking process. Nah, contohnya kamu bisa tahu nih kira-kira what people desire, and if it's like technologically possible, and if it's viable in terms of the business. Nah, ini proses secara generalnya ya. Nah, jadi kita biasanya mulai dari empathize. Nah, empathize itu artinya kita kira-kira ya tahu nih, kita empathize with our customer, tahu problem mereka itu apa, ya kan, and how our products can help. Baru kita define our products, ya kan, or define our solution. Dari situ kita bisa ideate buat kira-kira seperti apa sih produk kita ini bentuknya, prototype, testing. Dan of course this is not a linear process ya. Kadang-kadang setelah misalnya kita udah nyampe prototyping, tapi ternyata prototype-nya nggak bagus, kita balik lagi ke ideate, ya kan. Atau misalnya kita udah testing, tapi testing sebenarnya ternyata orang-orang nggak mau pakai produk kita balik ke empathize dan lain-lain. Jadi this is like a continuous process, di mana kalau kita udah masuk ke step selanjutnya, kita bisa kembali lagi ke step sebelumnya, tergantung dengan output yang kita hasilkan, apakah itu sesuai atau enggak dengan ekspektasi dari customer kita. Oke, kita bakal bahas satu-satu nih. Kita mulai dari empathize-nya, ya kan. Nah, jadi untuk empathize ini sebenarnya
at the end of the day itu centered around human. Ya kan, jadi ini stepnya di-build untuk learn atau mempelajari sebenarnya value dari customer kita itu apa. Ya karena ini penting banget nih, karena the problem that you're trying to solve is really your own, ya kan. Most of the time when we build the product sebenarnya itu bukan masalah kamu sendiri, tapi masalah ini mungkin dirasakan sama orang-orang lain juga. Kalau if it's only your problem, then there's not gonna be a market for it, right? Tapi kalau ini satu masalah yang dirasakan sama banyak orang, jadinya market kita jadi lebih luas juga gitu. Ada 3 metode nih gimana kita bisa bisa empathize with customer kita, ya kan. Yang pertama, observe itu ya kita lihat cara user kita atau cara customer kita react to their environment, ya kan. Behavior mereka itu seperti apa sih, sama cara mereka itu berpikir dan apa yang mereka butuhkan itu sebenarnya apa. Jadi observasi ya kita melihat aja sebagai pihak ketiga, kira-kira customer kita membutuhkan apa. Yang kedua, engage. Engage ini kita masuk lebih dalam, ya kan. Kita langsung directly interact with the customer, bukan cuma melihat doang, tapi kita bisa langsung tanya ke mereka secara langsung sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan. Ya karena ini salah satu contohnya adalah misalnya dengan interview. Nah, dengan engage ini of course karena kita bisa langsung masuk tap directly into the customer's mind, the result tend to be deeper insights-nya. Ya kan kita bisa mengetahui hal-hal yang mungkin nggak ditunjukin sama customer kita cuma dari kebiasaan mereka doang. Nah, yang ketiga, immerse itu yang lebih dalam lagi, ya kan. Kita benar-benar put ourselves in our customer shoes. Jadi kita benar-benar merasakan nih sebenarnya mereka itu apa sih yang mereka struggle with on a day-to-day basis. Nah, jadi kita harus memasukkan kita on the specific environment yang customer kita rasakan. Nah, jadi dengan 3 metode ini, mulai dari yang yang service level, yang observe, sampai yang immerse, ini beda-beda kegunaannya. Ada mungkin satu produk yang cukup kita observe saja, kita udah bisa udah bisa empathize ya kan dengan customer. Ada mungkin juga yang we have to immerse ourselves sampai kita baru bisa mendapatkan nih kira-kira customer kita itu isunya apa. Ini juga salah satu tool yang kita bisa gunakan untuk mengetahui nih customer kita itu memikirkan atau merasakan apa. Ya kan, jadi ada empathy mapping. Kita bisa lihat nih what do they say, what do they do, what are their thoughts, and what do they actually feel. Kadang-kadang soalnya apa yang mereka lakukan tidak sejalan dengan apa yang mereka bilang, ya kan. Kadang mungkin for one reason or another. Nah, jadi ini way for you to map out kira-kira customer-nya itu butuh apa dari 4 angle yang berbeda gitu. Nah, kita ada satu case example nih ya tentang Bank of America. Nah, jadi di tahun 2005 Bank of America itu mereka discover kalau misalnya orang-orang itu tuh suka nyimpen koin-koin gitu kan kalau misalnya belanja koin 500 gitu ya, simpen di dalam toples atau celengan gitu di rumah. Tapi mereka baru deposit itu setelah full. Ya kan, jadi kalau misalnya mereka udah celengannya udah penuh, baru mereka ke bank untuk deposit uang itu. Gitu. Nah, jadi mereka juga ngelihat kayaknya user tuh merasa harusnya ada nih cara lebih gampang lagi untuk mereka bisa nabung, ya kan. Nah, empathize-nya ini adalah gimana nih caranya customer ini bisa achieve their goal of saving up, ya kan, and also realizing that koin-koin itu walaupun kecil 500 perak kalau dikumpulin ada value-nya dan bisa nilainya juga besar, ya kan. Nah, jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang user mau. Tapi problemnya adalah ya kan yang mereka mau itu tadi ya untuk nabung uang-uang kecil ini sehingga kedepannya bisa jadi uang yang besar. Tapi problemnya adalah rempong dong kalau misalnya kita save ada 500 perak harus ke harus ke bank gitu untuk deposit itu, dan bank juga kayaknya kalau kita datang ke ke orang counternya mau untuk deposit 500 perak juga orang pasti kayak aduh nih ibu-ibu ngapain sih datang gitu. Nah, jadi ini ada nih satu opportunity di mana kita bisa as a bank kita kan butuh orang deposit uangnya, ya kan, at the same time juga bisa membantu convenience dari customer tersebut gitu. Nah, ini proses empathize ya. Nanti of course untuk case study-nya kita bakal lanjutin lagi as we go through the process. Yang kedua, define. Ya kan, nah define itu tuh gunanya adalah untuk understanding the user challenge and their needs. Tadi setelah kita di-empathize, setelah kita udah ngerti challenge dan needs-nya mereka, kita buat sebagai problem statement. Ya kan. Nah, untuk problem statement ini of course sama kayak yang tadi yang kita bilang ya, harus human centered karena kita solving the solution of real people out there. Terus harus broad enough for creative freedom, jangan sampai terlalu constraining, jadinya kita cuma bisa menjalankan itu doang. Kita nggak bisa
I guess tim kita minta kreatif untuk develop the initial thought. Tapi narrow enough to make it manageable. Jangan sampai kita cuma bilang, misalnya contohnya, I wanna solve I wanna make the world a better place. That's broad, dan you can get creative as creative as you want. Tapi orang juga kalau kita dikasih ke tim kita nih ya, I wanna make a change. Mereka juga bingung, change-nya bentuk apa? Bentuk environment kah, socio-ekonomi kah, apa? Nah, itu yang harus ada balance lah ya between being broad enough and also narrow enough. Nah, jadi ini contoh problem statement. Customer kita membutuhkan apa yang mereka butuhkan karena apa. Gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita implementable untuk problem statement kita. Nah, ini contoh dari yang define process ya, yang kita bisa sambungkan ke case tadi kita yang sebelumnya tentang Bank of America. Jadi the challenge and the needs ini ya, ini a simplified platform, convenient process, sama kalau misalnya nabung di celengan itu ada limitnya. Yang karena problem statement yang bisa kita dapat dari sini adalah ini. The people atau Bank of America customers need a simplified platform to easily save their change money because it's convenient with the current process of taruh ke dalam celengan terus ke bank atau harus ke bank setiap every time gitu. Nah, jadi this is the problem statement that we can establish through the empathizing. Nah, ini kita ke proses yang ketiga, ideate, ya kan? Nah, ideate ini basically dari problem statement-nya ini kita cari nih solusinya apa, ya kan? Of course, don't try to limit yourself with just one with one solution, ya kan? Kita harus brainstorming nih. Jadi kita harus generate a huge amount and a broad diversity. Nah, jadi which brainstorming can be a useful tool. Nah, kita bisa divide into two phase, ya kan? Generating, yaitu kita brainstorming the ideas, buat as many ideas as possible, as creative as possible, and evaluation. Evaluation adalah jadi dari semua ide itu kita saring lagi nih, kira-kira mana sih yang mungkin kita jalankan yang memang actually solve the issues gitu. Nah, kenapa sih ideation itu important, ya kan? Karena it will make use of this perspective. Jadi jangan sampai kayak tadi ya, kita cuma narrow, cuma nanti dari satu perspektif aja. Tujuan dari design thinking process ini adalah gimana caranya kita bisa combine as many ideas as possible to create the best solution. Nah, jadi with the different perspective, hopefully it would lead to solution yang beyond the obvious ones, ya kan? Dan juga bakal encourage innovation, karena semakin banyak ide yang dilemparkan, nanti kita bisa combine one idea with another, malah mungkin aja kita bisa menciptakan sesuatu yang previously belum ada gitu. And automatically, ya kan, dengan innovation ini uncover the unexpected exploration areas. Nah, juga of course create volume and variety for innovation options gitu. Nah, contohnya, ya kan, kita balik ke contoh Bank of America tadi. Nah, contohnya mereka itu idenya gimana kita bisa build that behavior into a debit card account. Jadinya kan itu mengurangi proses yang ribetnya tadi, orang-orang nggak harus ke bank lagi, ya kan. Nah, jadi mereka harus simplify the process of saving change money. Jadi nggak untuk mengurangi yang tengah-tengahnya itu loh. Jadi tadinya mereka setelah nabung, mereka harus ke bank baru ada di dalam bank account mereka. Tapi gimana caranya kita eliminate that middle process, di mana mereka nggak harus nabung di celengannya, itu bisa langsung ada di bank account mereka. Gitu. Nah, prototyping, ya kan? Prototyping itu setelah udah tahu nih kira-kira kita mau menjalani ide apa dari semua yang udah kita brainstorm itu, kita harus menjalani dan cek nih kira-kira user ini mau nggak sih menggunakan produk kita, and does it actually solve the problem that they have in mind and the empathy stage. Nah, kita tuh bisa melakukan ini tuh dari multiple konsep ya, in parallel. Jadi maksudnya kita bisa menjalankan, tadi kan kalau solusinya ada beberapa, kita mungkin bisa jalankan beberapa solusi itu untuk tahu yang the best itu yang mana. Ya kan? Nah, terus habis itu kita juga bisa testing dan bisa show inspiration dari customer kita sebenarnya apa yang mereka butuhkan atau enggak. Gitu. And it's important to note ya, during the early stage pas kita belum tahu sebenarnya ini solusi yang kita jalankan atau enggak, it is important untuk keep the prototype low low resolution and inexpensive. Jadi jangan sampai kita udah keluarin all of these resources, ngeluarin berapa ratus juta, berapa million dollars, ya kan, tapi akhirnya doesn't generate to anything gitu. And a prototype yang akhirnya kita decide not to pursue, that doesn't necessarily mean that it's a failure. As long as it provides useful feedback and idea involvement, it can be considered I guess a success lah ya, in one way or another. Jadi mungkin produk yang solusi yang kita kasih sekarang itu belum komplit, tapi dari
I guess dari input-input yang kita lakukan pas prototyping ini, kita bisa improve that idea menjadi satu konsep yang memang orang-orang butuhkan. Gitu. Nah, jadi for example ya, tadi mereka tuh keep the change mereka buatnya. Nah, jadi daripada orang, apalagi sekarang dengan evolution di mana kita udah bisa pakai debit card di mana-mana, nggak perlu pakai cash lagi. Ya kan, nah, jadi contohnya kalau misalnya orang belanja $3,8 gitu, biasanya kan harusnya ada 20 sennya ini yang masuk ke bank account-nya mereka. Tapi kita bisa bantu gimana 20 sennya ini langsung masuk ke savings account-nya mereka. Jadi mereka langsung automatically save that, dan habis itu apa namanya bisa membantu eliminate that middle process of them, keeping it in celengan di rumah gitu. Oke, next phase is testing, ya kan? Testing is basically the apa namanya the evolution of the prototyping. Kalau prototyping tadi masih yang early stage, masih low and inexpensive. Kalau testing ini mungkin udah lebih general, jadi kita udah bisa lebih apa namanya menggunakan network kita untuk menggunakan mentesting produk kita ini. Of course, the purpose is to gather feedback, improving the prototype, better understanding of your users, etc. etc. Jadi gunanya memang untuk yang mengembangkan dari prototype yang udah ada itu. Ya kan. Nah, the guideline is what you need to do for apa namanya yang penting adalah show, don't tell. Jangan cuma bilang customer this is what we're trying to achieve, tapi have them experience the product themselves, dan baru kita tanya experience-nya mereka. Ya kan, baru setelah itu kita tanya experience mereka, kita observe, kita follow up, dan kita apa namanya improve the product, like the cycle again. Ya kan, soalnya kalau misalnya kita tanya, mereka udah tahu produk kita apa, tapi kalau dengan kita berikan aja mereka coba, jadi mereka figure it out themselves. Jadi kita juga bisa at the same time tahu nih sebenarnya how complex it is it like apa namanya generally useful for people, etc. gitu. For example yang Bank of America, ya kan, yang keep the change ini pas mereka lagi testing ada 2,5 juta customer yang menggunakan. Kalau 2,5 juta ini bisa kita bilang ya it's successful karena orang-orang satisfied dengan produknya itu. Nah, itu apa namanya at the end of the day kenapa customer suka, ya kan? Because it models the behavior that already exists to put money aside in a painless and invisible way. Nah, jadi mereka merasa apa namanya memang actually yang mereka dari awal untuk nyimpen yang receh-recehnya itu ya bisa digunakan dengan produk yang sekarang, tapi tanpa harus mereka repot-repot ke bank gitu. Oke. So the final step, right? The final step is to basically ngelihat sebenarnya produk kita ini berhasil atau enggak, which can be assessed by 3 aspects. Desirability. Orang-orang sebenarnya, do people desire to use that product? Ya kan, apakah orang-orang memang mau? Apakah ini benar-benar sesuatu yang people actually need and want? Nomor kedua, feasible. Secara teknologi yang sekarang sudah ada, apakah itu feasible? Atau misalnya dengan teknologi yang nggak ada, misalnya kita harus menciptakan teknologi baru, apakah itu bisa juga kita lakukan? That's important too, right? Jangan sampai kita mau buat suatu produk yang ternyata nggak bisa kita jalankan. Ya kan, contoh orang-orang mau jalan-jalan ke bulan, tapi ya with the current technology it's feasible sih, ya kan? Tapi ya mungkin nggak bisa secara massal gitu. And viability, right? Secara business model, apakah itu apa namanya bisa jalan, dan apa namanya is there sufficient funding and sufficient cash balance for you to basically implement this apa namanya product. Okay, yeah, that's a bit about design thinking yang bisa kita share. Hopefully this will be beneficial for you and to develop your product. As always, kalau ada pertanyaan, feel free to reach us out at info@gearup.network. Dan juga misalnya ada topik-topik spesifik yang belum pernah kita bawa, yang apa namanya you feel the need to discuss, feel free to reach out to us and we will try to answer, create a material that will be suitable for your need. Thank you for your attention and hopefully this can be beneficial to you. Makasih semuanya, see you on the next training material.